Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Untuk mengawali pertemuan ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fungsi ya. Nah, ini kita ingat kembali tentang fungsi yang mana fungsi f atau f itu disebut sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B jika memenuhi suatu aturan padanan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Ya, jadi setiap anggota A itu harus memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Ya. Contohnya fungsi adalah gambar yang pertama ini ya. Jadi setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Ya. Kalau ini tidak ya, karena ini bukan fungsi yang ini. Karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan di C. Kemudian yang ketiga ini juga bukan merupakan fungsi ya, karena anggota yang kedua ini memiliki 3 pasangan. Padahal kalau fungsi itu daerah asalnya atau himpunan A ya, atau domain ini hanya memiliki setiap anggotanya hanya memiliki tepat satu pasangan di B. Oke, yang keempat ini merupakan fungsi karena setiap anggotanya memiliki tepat satu pasangan di C ya. Jadi yang merupakan fungsi adalah yang pertama dan yang keempat. Baik, itu merupakan fungsi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membedakan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil akan memenuhi ini. Suatu fungsi f(x) ya, merupakan fungsi ganjil jika dan hanya jika dia memenuhi f dari negatif x itu sama dengan negatif dari fungsi f(x) ya. Oke, jadi f negatif x sama dengan negatif f(x). Nah, contohnya di sini adalah yang pertama fungsi x ya, yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x. Coba kita buktikan apakah dia merupakan fungsi ganjil atau bukan ya. Tentu saja untuk membuktikannya kita akan menggantikan ini x-nya dengan negatif x. Jadi f negatif x. Tentu saja kalau negatif x maka x di sini juga akan kita ganti atau kita ubah dengan negatif x. Jadi di sini negatif x pangkat 3 dikurangi 2 dikali negatif x. Yang mana negatif x pangkat 3 ini nilainya adalah negatif x pangkat 3 ya, ini. Oke. Karena negatif x kali negatif x, x kuadrat. X kuadrat dikali negatif x jadi negatif x pangkat 3 ini. Kemudian negatif 2 kali negatif min 2 kali negatif x itu hasilnya adalah plus 2x. Nah, bentuk seperti ini nanti akan kita arahkan atau kita ubah ya menjadi bentuk fungsi f(x). Apakah bisa? Kita coba. Negatif x ini kan karena x pangkat 3 ya, maka di sini negatifnya ini kita keluarkan. Jadi negatif dalam kurung di sini tinggal x pangkat 3 dikurangi 2x. Sedangkan x pangkat 3 dikurangi 2x ini merupakan fx. Ya kan? Iya, kemudian kita tuliskan hasilnya adalah negatif fx. Ternyata f negatif x atau fungsi terhadap negatif x itu sama dengan negatif fungsi terhadap x. Jadi karena f dari negatif x sama dengan negatif fx, maka fungsi terhadap x dari x pangkat 3 dikurangi 2x itu merupakan fungsi ganjil ya. Jadi kalau untuk membuktikan fungsi ganjil, variabel di sini, variabel bebasnya kita ganti dengan negatif x. Kemudian dibuktikan apakah dia memenuhi negatif atau dia sama, fungsi ini sama dengan negatif fungsi terhadap x ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah fx. Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x. Dibagi x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4.
Oke, sama caranya yaitu X di sini diganti dengan negatif X ya. Jadi diperolehlah hasil seperti ini. X pangkat 3 di sini X-nya diganti dengan negatif X. Kemudian X di sini diganti dengan negatif X. Jadi negatif X pangkat 3 dikurangi 3X. Kemudian yang di sini tetap X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4 ya. Karena ini yang kiri ini sudah diganti dengan atau sudah negatif X-nya sudah disubstitusikan. Kemudian hasilnya seperti ini. Ternyata fungsi terhadap X dari X pangkat 3 ditambah 3X dibagi X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 4. Ya, setelah negatif X-nya disubstitusikan, ternyata bisa diubah menjadi negatif fungsi dari X. Sehingga kita katakan karena memenuhi ini ya, karena memenuhi fungsi dari negatif X sama dengan negatif dari fungsi fx, maka fx ini merupakan fungsi ganjil. Baik, itu untuk fungsi ganjil. Kemudian berikutnya kita bahas tentang fungsi genap. Jadi fx itu merupakan fungsi genap jika dan hanya jika fungsi dari negatif x itu sama dengan fungsi terhadap x. Ya, ini. Jadi fungsi genap itu memenuhi syarat ini. Jadi f fungsi dari negatif x atau f negatif x sama dengan fx. Seperti apa contoh fungsinya? Kita berikan contoh yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2. Di sini langkahnya sama, kita ganti x dengan negatif x. F dari negatif x sama dengan X di sini kita ganti juga dengan negatif X, jadi negatif X pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2, karena negatif X kali negatif X menjadi X kuadrat ya. Nah, ini X kuadrat dikurangi 2 ternyata sama dengan fx sendiri, sehingga kita katakan bahwa f dari negatif X itu sama dengan fx ya. Oleh karena itu fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2 itu merupakan fungsi genap karena memenuhi persyaratan ini. Fungsi dari negatif X sama dengan fungsi dari X. Ya. Oke, kemudian fungsi ganjil berikutnya, coba kita lihat apakah ini juga merupakan fungsi, fungsi genap ya ini ya. Fungsi genap. Apakah ini juga memenuhi fungsi genap? Kita cek dulu. Fungsi X, fx sama dengan X pangkat 2 dibagi 1 plus X pangkat 4. Kita ganti X-nya menjadi negatif X ya. Jadi di sini negatif X pangkat 2 dibagi 1 plus negatif X pangkat 4. Karena negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dan negatif X pangkat 4 sama dengan X pangkat 4. Ya, maka di sini diperoleh hasil bahwa fungsi dari negatif X itu sama dengan X pangkat 2 dibagi 1 plus X pangkat 4. Sama dengan fx itu sendiri. Ya. Nah, karena f negatif X sama dengan fx, maka fungsi X ini merupakan fungsi genap. Baik, berikutnya silahkan teman-teman mencoba membuktikan apakah kelima fungsi ini yang tersedia di sini ya. Kelima fungsi yang tersedia di dalam slide ke-6 ini merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil atau tidak keduanya ya. Nanti silahkan dicoba. Untuk penjelasan fungsi ganjil dan fungsi genap cukup sekian ya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan, nanti mahasiswa bisa melanjutkan mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di buku Felderberg. Okay. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Okay. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.